Indonesia seringkali mengambil peran lagi-lagi sebagai peace builder, sebagai peacemaker dan sebagainya. Karena memang menurut kita itulah yang harus selalu didorong. Indonesia merupakan negara yang harus berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Karena itu memang pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial dari satu negara itu merupakan suatu batas yang tidak pernah bisa dilanggar di dalam prinsip bangsa Indonesia. Prinsip dasar soal kedaulatan berarti Indonesia menolak penuh invasi Rusia dan mendukung kembalinya beberapa wilayah milik Ukraina menjadi teritori Ukraina kembali. Secara dari perspektif atau kacamata hak asasi manusia atau human rights, itu jelas terjadi pelanggaran besar terhadap apa yang dilakukan melalui serangan-serangan militer yang dilakukan oleh pihak Rusia. Indonesia adalah negara yang juga dulu perang, Indonesia juga negara yang pernah dijajah, Indonesia juga negara yang tidak asing dengan pelanggaran sovereignty di tanahnya, seperti itu ya. Dan tentu saja ketika terjadi di orang lain, itu juga bisa terjadi di kita. Nah, Indonesia juga terancam. Kita punya banyak masalah kedaulatan tadi. Sangat penting untuk tahu ya bahwa negara gede itu, negara besar nggak boleh semena-mena sama saya akan dilindungi oleh yang lain. Posisi Indonesia di dalam UN General Assembly saya rasa sudah cukup jelas untuk ikut kemudian mengecam apa yang dilakukan oleh Rusia. Saya rasa tentunya terus menyuarakan ini dalam forum-forum internasional, khususnya melalui forum PBB secara konsisten untuk mendorong proses perdamaian untuk terjadi. Indonesia punya pengalaman menyelesaikan konflik, pengalaman hubungan baik dengan kedua belah pihak, dengan Rusia dan Ukraina. Dan justru karena itu Indonesia bisa memainkan peran yang lebih, terutama lebih aktif mendukung posisi Ukraina agar invasinya segera berakhir. Dan tentunya peran ASEAN seharusnya bisa juga kita dorong untuk lebih memajukan perdamaian. Yang juga penting adalah meningkatkan pemahaman masyarakat kita tentang apa yang terjadi di sana. Generasi saya dan yang lebih muda itu memiliki kecakapan atau awareness yang tinggi terhadap pergerakan berita yang cepat ini. Mereka lebih lihai gitu dalam membedakan mana informasi yang valid, mana informasi yang tepat, mana yang kurang tepat. Dan yang lebih penting lagi adalah kita harus tahu bahwa populasi muda itu saat ini mendominasi. Sekarang saat yang tepat untuk datang ke politisi, untuk mengatakan pada politisi bahwa ini adalah isu yang sangat penting. Indonesia merupakan negara yang selalu hadir dengan visi-visi politiknya. 1 dekade setelah Indonesia merdeka, Indonesia menjadi proponen yang mendorong non-alignment movement pada waktu itu. Memang banyak sekali yang melihat Indonesia sebagai the natural leader. Sebetulnya ada beberapa hal yang bisa didapatkan Indonesia kalau mau mendukung lebih kuat Ukraina. Posisi leadership Indonesia, terutama di level global, akan sangat terbantu kalau Indonesia mengambil posisi yang lebih tegas soal Ukraina, lebih mendukung posisi Ukraina, dan juga Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara di Global South. Indonesia selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kita negara yang besar, kita negara yang penting bagi global affairs. Karena itu tunjukkan dong bahwa kita beneran negara besar, bahwa kita beneran negara penting, bahwa kita benar adalah negara yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia tersebut.